Saya ingin bertanya, di ruangan ini kamu bilang kamu diam di sini. Aing di dia. Ada 3 ruangan. Ruangan yang kamu berdiri saat ini, ada kamar dan ada ruangan gamelan. Di ruangan mana kamu sering berdiam di tempat ini? Di itu aing cicing. Di pojok sana. Ya, saya ingin bertanya lagi. Kenal dengan kita panggilnya mungkin Mbah Jangkung. Eta aing eta teh. Baik, artinya saat ini saya berhadapan dengan Mbah Jangkung ya. Aing eta teh. Ya, Mbah Jangkung, terima kasih sudah bersama di sini. Ini Mbah Jangkung mengeluarkan bau yang cukup eksentrik ya. Ada aroma bau yang keluar dari Mbah Jangkung ini. Mbah Jangkung suka dengan gamelan? Eta apa ngaresep aing? Senang ya dengan gamelan? Ngaresep aing. Aing resep ngadengekeun gamelan eta. Mbah Jangkung senang mendengarkan, bisa memainkan gamelan? Teu bisa aing. Hanya menikmati ya? Hanya bisa menikmati aing. Dari semua gamelan ini yang paling Mbah Jangkung nikmatin, maaf Mbah Jangkung, apakah perempuan-perempuannya yang menari atau alunan nadanya? Kabehanan aing resep ya? Resep kabehanan aing. Mbah Jangkung, dijuluki Mbah Jangkung artinya tinggi ya. Saya menyikapi bukan tinggi bentuknya, tapi ada sesuatu pengetahuan yang tinggi atau mungkin hidup cukup lama ya. Aing 10-an tahun niru. Ya, udah puluhan tahun ya. Artinya jangkung di sini macam-macam pengertiannya ya. Namun banyak sekali orang yang bilang Mbah Jangkung ini kadang-kadang tingginya seperti pohon. Benar? Ya. Berjajar di antara pohon-pohon dan Mbah Jangkung tinggi ya, seperti pohon yang kadang-kadang bergerak dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Mbah Jangkung ada makomnya di sini ya. Dimakamkan dekat sini ya. Di dia tempat aing. Baik, saya mau tanya lagi, apa benar itu makamnya Mbah Jangkung? Eta makam aing. Ya. Biasanya minta apa mereka datang ke tempat Mbah Jangkung? Minta nutup para rubu ke aing. Minta yang macam-macam ya. Minta yang nggak benar ya. Mbah Jangkung suka nggak dengan orang yang minta-minta sama Mbah Jangkung? Tergantung aing. Tergantung apa? Sesuatu yang diberikan sama dia? Biasanya apa yang Mbah Jangkung minta sama mereka? Sasajen ya. Sasajennya apa mungkin yang diminta Mbah Jangkung biasanya? Apa aja? Dibawa. Saya ingin tanya Mbah Jangkung, rumah ini didirikan, apakah itu dalam merupakan salah satu sesajen yang diminta sama Mbah Jangkung? Perhatikan lagi pertanyaan saya Mbah Jangkung. Rumah ini didirikan, apakah salah satu karena Mbah Jangkung yang minta didirikan rumah ini di sini? Apakah benar yang mendirikan rumah ini minta sama Mbah Jangkung atau meminta sesuatu kepada Mbah Jangkung? Dek naon? Artinya yang mendirikan rumah ini adalah anak buah Mbah Jangkung atau orang yang meminta-minta kepada Mbah Jangkung. Dek naon maneh tetanya eta? Mbah Jangkung, kenapa kok tiba-tiba merasa terganggu dengan pertanyaan saya tadi? Tidak suka dengan pertanyaan tadi? Dek naon maneh? Mbah Jangkung meminta dibangunkan rumah ya. Terus Mbah Jangkung minta ada gamelan, Mbah Jangkung minta ada gambar-gambar unik, Mbah Jangkung ingin rumah yang lebih mewah daripada pada saat Mbah Jangkung hidup dahulunya. Itu yang diminta. Lalu dibuatkan rumah ini. Setelah dibuatkan rumah ini, tiba-tiba Mbah Jangkung malah mengganggu dan mengusir mereka, sehingga akhirnya tempat ini menjadi istananya Mbah Jangkung dengan pasukan-pasukannya. Mbah Jangkung, pertanyaan saya, apakah orang yang minta sama Mbah Jangkung dan membangunkan rumah ini, apa yang didapat sama dia? Kekayaan kah? Lalu dikayang nak.
kekayaan yang benar atau kekayaan yang hanya bohongan saja macam? Tergantung, entah jalan mana. Kang Arif ada di sini, Kang Arif? Lah orang mati bisa ngabulkan. Ya, tidak bisa mengabulkan ya. Saya ngerasakan baik, Kang Arif. Ya. Kang Arif sedikit ini mungkin ada jangkung di sini ternyata memang selain bentuknya tinggi memiliki pengetahuan yang cukup panjang mungkin ya, dituakan jangkung ilmunya mungkin, jangkung pengetahuannya, jangkung umurnya ya, artinya panjang semuanya di sini ya, panjang pengetahuan dan jangkung dosa jangkung Naon mana ya dosa naon mana aing ngakukeun dosa naon di mana dieu. hah mereka ka mana bisa naon hah Aing bisa ngisieunan segala rupa. tarik nafas ya. Istighfar terus akan pengertian adalah istighfar yang dalam sana terus ya kuasain semuanya, kembalikan posisinya. Oke, lepasin. Tarik nafasnya dalam istighfar lagi ya. Bisa dengar suara saya? Bisa ya, kita coba duduk ya. Baik, namanya siapa tadi? Diki. Diki masih keras ya, kakinya sebelah kanan dilemasin jangan diikutin ya, lemasin sebelah kanan ya, masih tegang sekali ankle-nya semua. Baik, jadi bisa ceritakan sama saya. Terima kasih dari Kang Arif ya sudah berusaha untuk menetralisir ya. Memang ini yang mengganggu kita ya. Mbak Jangkung ada di sini tadi. Bisa kamu ceritakan tadi apa yang kamu rasakan di tempat ini? Banyak. Tadi kamu sempat bilang ada anak kecil di luar radio. Iya, dan banyak suara seperti ada yang melempar gayung dan menyiram air seperti Mandi, padahal tuh nggak ada air sama sekali di situ ya. Iya, Di kamar mandi tidak ada kayak air yang sama sekali. mandi gitu. Dan saya mendengar suara dari sana seperti kakek-kakek di sebelah sana. Di sebelah sana ada orang tua Melintas gitu ya. Iya, Artinya seperti ada aktivitas di rumah ini ya. Baik, kita coba berdiri Diki ya. Baik, kita kembali ke sana dulu. Boleh dilangkahkan kakinya, kita coba tes ya. Baik. Kembali lagi, saya ingin bertanya sebelum kamu pergi dari tempat ini. Anak-anak kecil yang terlihat di kamar mandi, jelaskah bentuknya? tidak terlalu jelas, tapi dia membelakangi saya. Itu persis seperti anak kecil. Apa yang dimainkan? Ada kloset 2 di situ. Dia sepertinya memainkan gayung sedang mengambil air. Padahal tidak ada air sama sekali ya. Tidak ada air. Baik, terima kasih. Boleh dibantu sekarang. Baik, luar biasa ya. Sedikit cukup keras malam hari ini ya. Karena memang kadang-kadang sesuatu harus kita sikapi dengan lembut ya, ada sesuatu yang kita harus sikapi dengan tegas, dan itu kita kerjakan semua karena memang sesuai dengan pengalaman yang kita hadapi di lapangan. Kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya ya. Kamu sudah masuk lokasi uji nyali, bisa dengar suara saya? Ya. Saya akan buka penutup matanya. Terus saya akan ceritakan sedikit bahwa di tempat ini sering sekali terjadi interaksi, di antaranya di bagian gamelan belakang dan bagian kamar mandi di ruangan kamar situ, samping kiri kamu. Ya, ruangan uji nyali kamu adalah bagian tengah kamar dan bagian gamelan di ruangan gamelan. Kamu boleh berada di tengah-tengah situ, kamu boleh duduk, kamu boleh rasakan apa yang kamu rasakan di situ. Itu adalah tantangan kamu. Jadi pada saat kami tinggalkan kamu duduk di situ beberapa saat dan perhatikan apa yang terjadi di tempat itu. Lalu ceritakan sama kita. Saya akan memberikan satu-satu yang pertama dengan jaga baik-baik keliling ini. Apabila kamu terdiam terlalu lama dan tidak tepat, maka kami akan diskualifikasi. Sudah mengerti? Ya. Boleh mengarah ke sana, silakan. Ya. Boleh di tengah, boleh di tengah.
silakan duduk di tengah-tengah situ. Baik, sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Sudah. Selamat beruji nyali. Siap. Oke, pemirsa, ruangan di sini gelap. Saya ditinggal sendiri. Hanya ada lilin yang ada di tangan saya sekarang. Ada di sini kecium bau-bau gak enak kayak gitu. Ini seperti bangunan rumah, tapi sangat kotor sekali. Kayaknya udah lama gak ditempatin, udah lama kosong. Terlihat dari bangunannya sudah kumuh juga. Lantainya sangat kotor. Oh, rusak sekali bangunannya. Di sini ada gamelan-gamelan yang mungkin masih berfungsi gak ya? Gamelan apa ya ini? Oke, pemirsa, saya mau berjalan ke ruangan yang lain. Di sini gelap sekali. Permisi. Maaf, numpang-numpang ya. Oh, benar-benar sendiri. Oh, benar-benar gelap. Mau ke gamelan itu, tapi rasanya takut. Rasanya takut banget. Sini bangunannya sangat kotor sekali, tidak. Suara apa tuh? Apa di sana? Apa? Suara apa? Dan sedikit Zara kita berbincang. Ini kalau kita perhatikan, mungkin kamu tadi namanya sisingan ya. Ada beberapa, ada dua sisingan di situ ya. Dan kalau menurut Zara, apakah sisingan itu ada efek dari makhluk-makhluk gaib yang hadir, atau mungkin malah dari ruangan gamelan? Dari gamelan dan sisingan itu sendiri adalah seperti alat alat memanggil gitu, perantara untuk memanggil makhluk lain di sisingan. Sekarang kan tertarik gitu. Iya, tertarik. Padahal kita tidak sama sekali niat untuk hal itu. Dan kalau menurut Zara saat ini ada beberapa ruangan. Interaksi sering saat ini terjadi yang bilang dari kamar mandi atau dari ruangan yang ada kamar mandi dengan kloset dua itu. Iya, itu kan tadi pas aku tadi di sana itu juga udah terlihat merasakan sosok apa sih namanya yang besar itu, Pak Ustadz tadi. Iya, Bajangkung itu udah hadir dan dia menempati kamar mandi itu. Iya, dan sebenarnya tadi kita sudah sempat berinteraksi dengan salah satu peserta yang berdiri ya, dan mengalami kerasukan dalam keadaan berdiri, dan dia mengaku sebagai dirinya Mbah Jangkung. Dan sedikit Kang Arif, ini ada DM ya dari sahabat kita, ini pertanyaan luar biasa, dan ini mewakili dari berbagai macam pertanyaan yang ada, dan banyak sekali yang bertanya tentang hal ini. Jadi ini apabila setelah dijawab boleh ditulis dan diinformasikan untuk seluruh teman-teman yang lainnya. Pertanyaannya adalah, saya pernah memasang susuk. Oh, ya. Ini saya pernah memasang susuk. Saya ingin tahu katanya. Tapi orang yang saya memasang susuk pada saya itu sudah meninggal. Terus tolong dong dilihat dari foto saya, dia bilang tadi ini, apakah masih ada susuk di wajah saya. Nah ini PR sekali ya. Ini orang yang memasang sudah tidak ada. Dan ini mungkin seluruh sahabat yang ada boleh mencatat dan boleh menjadi sebuah ilmu untuk dijawab ke seluruh teman-teman yang lainnya ya. Silakan Kang Arif. Ya, ini jelas orang yang memasang dikarenakan ketidakpercayaan diri, kurang percaya diri. Ya, baik itu terhadap penampilannya, baik itu terhadap cara tabiatnya ya, apakah yang tadinya nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, atau dan sebagainya. Banyak hal lah. Atau yang tadinya lemah ingin menjadi seorang yang kuat. Nah, jadi
susuk adalah benda ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan doa-doa, dengan mantra-mantra. Ya, yang jelas ini sudah melampaui batas. Artinya sudah hal-hal yang dia tidak memohon kepada Allah, tapi dia yakin kepada benda tersebut dengan orang yang memasang benda tersebut, sehingga dia punya keyakinan. Dia tanpa sadar susuk bendanya adalah syariat. Sementara isi atau yang akan menjadi sifat dalam diri dia adalah hakikatnya. Ini yang berbahaya. Ketika ia sudah masuk ke dalam tubuh, maka darah dalam tubuh seluruhnya kotor. Nah, sehingga kalaupun dikeluarkan oleh orang yang memasangnya, yang keluar adalah bendanya saja ya. Kotorannya selama ia hidup, sebelum ia bertobat, maka ia tetap kotor. Maka hal yang harus dilakukan yang pertama kali, ia bertobat yang sungguh-sungguh kepada Allah dengan bimbingan orang-orang yang benar. Yang kedua, ia harus menggugurkan semua perjanjiannya, karena namanya susuk ada maharnya, ada ikatannya, ya, maka harus digugurkan. Kalau sesuai Al-Quranul Karim, ya, surat Al-Maidah ayat 89 mengatakan gugurkan semua perjanjian yang bukan kepada Allah. Cara menggugurkannya adalah yang pertama, kalau ia memiliki uang, ya, maka ia harus memberikan 10 makan untuk orang miskin. Nggak punya uang, pakai pakaian yang masih bagus. Nggak punya uang, nggak punya pakaian, berpuasa selama 3 hari karena Allah, untuk niatnya menggugurkan seluruh janji-janjinya itu ya. Insya Allah dengan begitu, selanjutnya yang ketiga, ia terus memohon ampun, istighfar sampai ia mati. Ya, insya Allah. Dan itu kalau misalnya tidak bisa dikeluarkan, artinya masih ada bendanya di dalam, atau ya, kalaupun dikeluarkan dengan cara orang-orang yang memasangnya dengan cara-cara tersebut, yang keluar hanya bendanya, tapi kotorannya dia dalam darahnya, ya, sampai kapanpun tetap di situ. Ya, karena ia yang memasuki kotoran tadi. Baik, ya. Luar biasa, dan ini mudah-mudahan bisa diterekam semuanya dan mungkin bisa disebarkan untuk jadi kebaikan buat seluruh para pencinta MDL ya. Dan sekarang kita kembali ke lokasi uji nyali, silakan. Aduh, dinding ini ada apa lagi? Oh, ini kayaknya bangunan udah sebagian kayak dari atap atau wallpaper dinding yang sudah hancur berantakan kayak gini, pemirsa, di lantainya tuh. Allah, apaan itu? Kagak mau. Aduh, ya ampun, aduh, bagaimana? Jangan mengganggu. Permisi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La haula, ya Allah. Jangan mengganggu. Apaan tuh? Serius, demi Tuhan. Enggak mau keluar. Kenapa itu? Ya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Makin lama makin menakutkan, pemirsa. Terus bagaimana ini? Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tidak mau. Astagfirullahaladzim. Pengen nangis. Ada bayangan putih, gak mau. Ada bayangan putih. Siapa? Punten. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, jantung masih ada kan? Allahu Akbar. Ya ampun, bener-bener dah. Aduh. Innalillahi. Apaan ini? Aduh. Astagfirullahaladzim. Berapa lama ini? Aduh. Bener-bener. Aduh, ya Allah, ya Robbi, jangan. Aduh, ampun, kagak mau lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, pemirsa, ada bayangan putih di sono, rambutnya panjang banget, itu berantakan kayak gitu, kagak tahu ada apa di sana. Ya ampun ya Tuhan. Kagak mau udah ke sana lagi. Aduh, harus bagaimana ini? Ampun, bener-bener dah. Punten. Permisi. Permisi ya. Tidak ganggu. Permisi. Ampun.
numpang-numpang. Ya Allah pemirsa, bener-bener dah. Gak ada apaan. Ada orang gak? Aduh, gak ada suara orang. Kagak mau. Astagfirullahaladzim, ada suara orang. Yakin dah itu suara, yakin suara tapi kagak tahu suara apa. Kagak mungkin, gua doang di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kan semuanya gelap ya, ditinggal. Allahu Akbar. Ngapain? Allahu Akbar. Apaan tuh? Jangan begitu, jangan begitu. Aduh, ampun, benar-benar. Punten. Aduh, benar-benar ampun, punten. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Astagfirullahaladzim. Halo, ya. Gila, orangnya. Kita coba buka lehernya. Boleh diangkat lehernya. Ya. Namanya siapa? Risna. Silakan, mungkin bisa diceritakan. Menurut saya kamu cukup berani sebenarnya. Silakan. Ada suara-suara di sana sama di sini nih, sama di sini. Kembali lagi di kamar itu ya? Ya, terus ada bayangan putih-putih di situ. Bayangan putih di situ pokoknya. Gak ngerti, pokoknya sering bayangan putih di situ. Terus ada suara-suara, terus ada kayak suara air orang mandi atau numpahin air, gak ngerti deh kayak gimana. Padahal tidak ada air sama sekali di sini ya? Iya. Sangat itu kembali berulang-ulang terdengar di seluruh peserta uji nyali kita. Tadi kamu sempat memainkan gamelan ini ya? Iya. Tapi kamu terus berusaha untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitar ya? Iya. Pada saat kamu main itu, pada saat kamu konsentrasi atau fokus memperhatikan yang ada di situ, ada sesuatu yang mungkin? Iya. Apa yang kamu harus? Kayak ada kelebatan kayak gitu di sana. Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, pemirsa, ada bayangan putih di sono, rambutnya panjang banget, itu berantakan kayak gitu, kagak tahu ada apa di sana. Ya ampun ya Tuhan. Kagak mau udah ke sana lagi. Aduh, harus bagaimana? Terus ada suara-suara, terus aromanya juga udah gak enak kayak tadi. Ya, baik. Kamu sudah bisa melewati semua gangguan yang terjadi di tempat ini. Iya. Ya, dari mulai suara, bahkan kamu sempat melihat sesuatu ya, teriak cukup kencang ya. Iya. Ada sosok putih yang lewat kita kamu ya. Tapi kamu bisa melewati semuanya dan artinya kamu sanggup sampai waktu yang sudah kita tentukan kamu berhasil dalam uji nyali. Iya. Salam hormat buat keluarga, silakan. Terima kasih. Baik, kita sudah bersama dengan peserta yang selanjutnya. Ya. Kamu sudah masuk di lokasi uji nyali, ya. Saya akan buka penutup matanya. Boleh balik. Apabila sudah terlihat jarak tangannya, kasih tahu ke kita. Anita, sedikit tadi Zahra sempat cerita sama saya bahwa selain kasus tentang Mbah Jangkung dan dengan gamelannya, ada sebuah cerita yang tidak bisa kita lewatkan di tempat ini. Kalau bisa dengarkan, silakan Zahra. Jadi ada semacam pelecehan terhadap wanita itu bisa dibilang di bawah umur. Jadi dia ada keamarahan, ada sosok, ada rasa amarah untuk balas dendam lewat wanita itu ada di sini. Ada di sini. Boleh diceritakan amarah itu kenapa mungkin? Karena pelecehan itu Pelecehan ini diperkosa atau apa? Iya, diperkosa, dan nggak hanya satu, ini cukup tragis karena sekitar 15 orang. Jadi setelah itu terjadi, dia seperti marah dan punya dendam, lalu dia bunuh diri dengan mempercayai suatu keyakinan bahwa dia bunuh diri akan bisa membalas dendam. Sementara kalau dia hidup, dia nggak bisa balas dendam. Iya, benar. Baik, luar biasa. Itu terjadi di tempat ini dan dia bunuh diri di tempat ini? Iya. Saya akan memberikan sesuatu penerang untuk Anda jaga baik-baik. Lilin, ini pertanyaan saya, dia gantung diri, bunuh dirinya? Iya. Di tempat sebelah mana yang tadi dia sampaikan? Di sini. Di ruangan sebelah Iya. sini. Baik.
Kamu sudah mendengarkan semua penjelasan kami? Ya. Dan sudah mengerti semua peraturan Nyali? Ya. Bergerak masuk ke dalam kamar itu, ruangan ini dan bagian belakang. Sekarang kamu boleh duduk di antara gamelan itu, silakan. Sekali lagi, boleh duduk di situ, silakan. Ya. Ada cerita lain yang kita dapatkan di tempat ini. Kadang-kadang memang baru terbentuk setelah kita berada atau beradaptasi di tempat ini ya. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Ya. Selamat beruji nyali. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, di sini suasananya gelap dan sunyi. Di sini terdapat gamelan. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, di sebelah sana saya mendengar suara. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan memasuki ruangan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, di sini tempatnya seperti bekas kamar dan terdapat beberapa bekas dinding yang roboh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oke. Nisa, di sebelah sana terdapat ruang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya di Masih Dunia Lain.